Seringkali awal mulanya konfliknya kecil kok, hanya masalah ketersinggungan, hanya masalah rasa makanan aja yang nggak cocok. Itu bisa melahirkan konflik besar yang ujungnya apa? Ya udah kita putus saja. Padahal baru jadian kemarin. Ya, hanya ditraktir aja pacarnya di tempat yang dia tidak suka rasa makanannya, langsung putus di sana. Dan kalau selalu pola putus-putus ini yang menjadi solusi dalam mengatasi setiap konflik dalam berpacaran, maka saya sampaikan tadi, konsep ini juga akan terus kita bawa nanti dalam rumah tangga yang akhirnya konsep putus-putus itu kita sempurnakan dengan konsep apa? Cerai, cerai, cerai. Nanti ke sana. Karena di awal sudah salah kita punya pemahaman dalam menyelesaikan konflik dalam suatu hubungan. Maka harapan saya bagi saudara yang sedang menunggu jawaban, menunggu pasangan hidup yang sudah Tuhan siapkan untuk Tuhan pertemukan dengan saudara, tolong materi ini dipahami tapi juga dipraktekin. Karena saya juga dulu waktu pacaran saya praktekin juga ini materi. Konflik yang berpotensi di dalam dunia berpacaran. Yang pertama, lagi-lagi, lu sungguh-sungguh bertobat. Beda iman, beda sorga, beda sang juru selamat. Ditambah lagi, beda agama. Bapak Ibu jangan apa kita Protestan dengan Katolik itu tidak dapat dikategorikan perbedaan iman yang nggak bisa. Iman kita sama sebenarnya. Objek imannya sama. Surganya sama, Tuhannya sama. Yang membedakannya hanya namanya saja. Ya, yang sana Katolik, yang sono Protestan. Kan itu aja sebenarnya. Jadi itu tidak termasuk bagian daripada perbedaan yang saya maksud di sini bukan. Tapi perbedaan lebih kepada agama yang lain maksudnya. Oke. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, saya selalu ingatkan anak-anak muda. Jangan coba-coba PDKT, apalagi berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Kenapa? Kalau sudah memulai PDKT dan berpacaran dengan orang yang tidak seiman berarti dialah yang mengawali sebuah konflik itu dan dampaknya dia sendiri yang akan mengalami di kemudian hari. Artinya apa? Perbedaan iman ditambah lagi belum bertobat, kan gitu ya. Itu sudah pasti melahirkan banyak konflik. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kita ini semua lahir dan besar dari keluarga Kristen. Banyak kesamaan kan sebenarnya kita ini. Ya, papa mama Kristen, pasangan kita juga papa mamanya Kristen kok. Baptisannya sama pula. Selam atau sidik kan gitu. Tapi apa yang terjadi? Kita yang sudah menjalani rumah tangga sudah puluhan tahun pun masih ada juga banyak konflik. Itu kan gambaran sebagai pembanding. Apalagi kalau anak kita itu berpacaran dan menikah dengan orang yang terlalu jauh perbedaannya. Belum bertobat. Beda iman, beda Tuhan, beda juru selamat. Udah pasti. Konfliknya pasti lebih dahsyat. Pasti lebih banyak. Pasti lebih buruk dibanding daripada kita. Maka untuk itu Bapak Ibu ingatkan tegas-tegas anak-anak kita, orang-orang kita yang remaja pemuda di gereja kita. Saat 2 Korintus 6 ayat 4. Janganlah kamu merupakan pasangan dengan orang-orang yang tak percaya. Saya akan singgung di sini pertanyaan dari Bu Okta tadi. Seimbang di sini luas Bapak Ibu. Arti maknanya. Satu, seimbang di sini artinya apa Bapak Ibu? Harus sama-sama memiliki, harus sama-sama Tuhan yang memiliki Tuhan yang sama. Keseimbangan memiliki dalam hal Tuhan yang sama. Tuhan yang mana itu? Tuhan yang kita sembah di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Harus seimbang. Pasangan anak kita itu dengan calon. Keseimbangan yang kedua apa? Di dalam pertobatan kepada Kristus. Harus sama. Arti kata seimbang. Keseimbangan itu juga menyangkut masalah kesamaan di dalam perubahan dan pertumbuhan. Secara rohani dan juga karakter. Harus seimbang. Keseimbangan itu sama dengan artinya kesamaan dalam hal masalah pola pikir. Ini menyangkut dari masalah pendidikan. Harus seimbang. Maka saya mendorong
Saudara yang masih jomblo, ya saudara kan sudah S1 ya. Minta sama Tuhan lah, sesuai Matius pasal 7. Mintalah maka aku akan beri, kata Tuhan kan. Minta sama Tuhan. Tuhan kasih saya jodoh minimal sarjana lah. Pasti Tuhan kasih kok. Karena perintah Tuhan. Janji Tuhan mengatakan dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka aku akan memberi. Sama Bapak Ibu. Saya dulu waktu masih jomblo. Yang pertama saya pokok dua saya sama Tuhan. Tuhan di samping sudah bertobat. Satu Tuhan, satu juru selamat. Tuhan kasih ya Tuhan. Sama-sama sarjana lah. Tuhan kasih kok. Cuman kadang-kadang kita nggak sabaran. Karena kita langsung terjerembab dengan melihat casing ya Bapak Ibu. Apalagi zaman modern sekarang. Keseimbangan dalam hal masalah pendidikan sangat begitu penting. Saya ambil contoh kasus. Kita serang, kalau Bapak Ibu ikuti perkembangan satu teknologi, ya program AI, itu kan robot ya. Itu kan bisa menduplikasi perkataan orang. Bahkan bisa membangkitkan orang yang mati puluhan tahun tiba-tiba hidup. Pakai program AI itu. Bahkan eh, Menteri Riset dan Teknologi sudah mengatakan, hadirnya ya program AI ini ke depan akan meningkatkan jumlah pengangguran di negeri. Karena akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh banyak manusia. Nanti diambil alih oleh teknologi ini, di mana teknologi ini nggak perlu dibayar tiap bulan. Cukup beli, di awal selesai. Lalu suruh dia kerja. Dan teknologi ini kan karena pakai robot kan ya. Nggak mengenal lelah, nggak mengenal capek dia. Artinya apa? Saya katakan di situ. Pendidikan itu sangat berhubungan dengan kreativitas. Jadi, ke depan semakin sulit kok sebenarnya orang dapat pekerjaan. Karena persaingan kita bukan hanya sama manusia, tapi juga apa? Sesama mesin, sesama robot juga. Maka kalau pendidikan itu tidak menjadi sesuatu hal yang penting kita pertimbangkan, ya, untuk menjadi ada dalam pasangan anak kita atau pasangan kita yang belum menikah, wah, akan kesulitan Bapak Ibu ke depan. Nah, itu saya coba hubungkan perkembangan teknologi yang ada hari ini dengan ancaman yang terjadi ke depan. Kalau kita lihat misalkan, dunia kedokteran sekarang juga sedang bergumul. Karena kenapa? Satu orang dokter sekarang bisa melakukan operasi tanpa dia hadir. Tanpa dia hadir, Bapak Ibu. Di rumah sakit di mana dia operasi. Artinya apa? Dokternya di negara lain. Operasinya di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Itu bisa berlangsung. Dan udah diuji dan berhasil. Artinya apa? Sekarang dunia kedokteran juga bergumul kok. Artinya, kalau anak-anak kedokteran hanya tahu ilmu kedokteran zaman jadul, ntar lagi lewat dia. Alias apa? Nggak laku juga. Itu salah satu contoh pekerjaan yang rumit kan. Itu juga sudah mulai diambil alih oleh yang namanya teknologi. Apalagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, keseimbangan dalam semua aspek penting banget. Ayat ini juga mengatakan, kalau kita mencari menerima pasangan yang tidak seimbang dalam semua aspek tadi, itu salah satu bentuk perlawanan terhadap Tuhan atau bahasa Alkitabnya, kedurhakaan terhadap Tuhan. Karena dikatakan di sini, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Maka sedang saya katakan, orang yang berpacaran dan menikah, orang berpacaran aja dengan orang yang tidak sama imannya, sama Tuhannya. Artinya apa? Engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Engkau sedang melawan Tuhan terang-terangan. Dan kalau dilanjutkan perlawanan itu, sikap itu, ya sudah pasti. Tuhan jelaskan, terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Artinya apa? Konflik akan begitu subur terjadi. Hari ini, esok lusa. Sampai Tuhan Yesus panggil dia. Bapak Ibu ini kita harus kuat di sini pemahaman kita ya. Supaya jangan gawang kita kebobolan.
Jangan kita ini pendeta, tapi kita legalkan anak kita pacaran dengan orang tidak satu itu imam. Kita ini pendeta, tapi kita biarkan anak-anak remaja dan pemuda kita itu berpacaran dan menikah dengan orang yang tidak satu Tuhan. Saya sering membawakan materi ini di kampus-kampus di mana saya mengajar. Saya tanya sama mereka, coba angkat tangan yang sudah pernah pacaran. Mereka angkat tangan semua. Coba angkat tangan lagi. Siapa di antara kalian yang pacarnya bukan orang yang sudah bertobat? Semuanya angkat tangan. Pacarnya orang yang belum bertobat. Alias apa? Keyakinan lain. Itu menurut kalian dosa atau tidak? Ya enggak lah, Pak. Loh, kenapa kau bilang itu bukan dosa? Ya pendeta aku nggak pernah jelasin itu. Di satu sisi sih nggak bisa disalahkan juga mereka. Karena mereka kan kurang informasi. Padahal firman Tuhan sudah mengkonfirmasi kepada kita lewat 2 Korintus 6 ayat 4. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Kesimpulan saya satu, peran pastor, pendeta Romo, apa dalam hal ini? Maka saya katakan tadi, seorang pendeta besar hancur pelayanannya karena anaknya sendiri yang menghancurkannya. Karena dia tidak mendidik dari awal anaknya mendapatkan standar pasangan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini penting loh, Bapak. Apalagi dalam konsep pemahaman kita saudara seberangkan ada juga strategi licik dari mereka. Apa itu strategi mereka? Dekati, kalau bisa hamili sebanyak mungkin orang wanita-wanita orang Kristen. Karena lewat cara itu dia pasti bisa kita paksa ikut keyakinan kita. Secara tidak langsung kan ada doktrin itu kok di mereka. Jadi disuruh pria-prianya menghamili orang-orang Kristen, wanita Kristen. Sebaliknya juga, secara tidak langsung ada juga doktrin bagi kaum-kaum perempuan mereka. Nggak apa-apa, pacari pria-pria orang Kristen. Sampai kamu hamil pun nggak apa-apa. Supaya bisa kamu menarik dia, memaksa dia masuk keyakinan kita. Karena dengan demikian, engkau dapat surga, dia juga dapat surga. Bayangin tuh. Paham itu ada loh Bapak Ibu. Cuma di internal mereka, nggak mungkin di YouTube dijelasin. Nggak mungkin di ibadah juga dijelasin itu, nggak mungkin lah. Tapi dalam kelompok-kelompok pendalaman kitab mereka, kan itu. Karena itu saya pernah dengar langsung dari oknum yang sudah bertobat. Saya tanya, iya Pak, ada kok ajaran itu Pak Tom. Nah kalau kita tidak menjelaskan dari awal ini, coba bayangin Bapak Ibu. Habis sudah. Generasi muda kita dan juga generasi penerus kita. Habis sudah. Maka saya pesan punya